kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Mawaddah Salsabila, kedua Tiara Sri Rahayu, ketiga Muhammad Arki, keempat Era Dwi Putriani, dan yang kelima Muhammad Satria. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang makom al-ittihad dalam tasawuf. Salah satu ajaran tasawuf dalam al-ittihad yang dibawa oleh Abu Yazid Taifur bin Isa bin Sarusian al-Bustami, al-ittihad mengajarkan persatuan antara Tuhan dengan hamba yang sudah mencapai kesucian. Sehingga seorang sufi yang berada pada tingkat al-ittihad merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan yang menunjukkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata "Hai aku". Al-ittihad dicapai dengan melalui fana dan baka. Fana merupakan hancurnya perasaan kesadaran akan adanya tubuh kasar manusia. Yang tersisa adalah manusia seperti rohani. Untuk itu, sebelum memasuki tahap fana, seorang sufi harus memperhatikan 4 hal, yaitu al-suq, yaitu keadaan antara cinta dengan fana. Al-syadhahat adalah ungkapan aneh yang dikeluarkan oleh sufi. Zawal al-hujab adalah keadaan sufi yang tidak menginginkan lagi sesuatu kecuali Allah. Dan yang terakhir, galbat al-syud, keadaan seorang sufi baik dari segi perasaan, kesadaran, dan penyaksian sampai kepada puncak fana. Lalu dia lupa dirinya dan tidak ada selain Allah. 1. Pendahuluan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai unsur jasmani dan rohani, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, dan jasmani dapat bergerak apabila disertai dengan gerak rohani. Demikian pula sebaliknya, rohani tidak dapat terwujud tanpa adanya tubuh kasar yang ditempati. Dengan bersatunya antara jasmani dan rohani ini, maka terbentuklah kepribadian manusia. Sebagai makhluk yang sempurna dari semua makhluk Tuhan, tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dalam Quran Surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam memenuhi tujuan hidup tersebut, ada yang menempuh jalan tasawuf untuk mengurangi segala yang terkait dengan kehidupan dunia, untuk mengkhusyukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata bahkan menolak hiasan dunia serta membenci perkara-perkara yang dapat memperdaya orang, menjauhi kelezatan harta benda dan kemegahan, senantiasa menyendiri menuju jalan Tuhan dengan bersolawat dan beribadah, sehingga tercipta ketenangan rohani dan kedamaian yang merupakan dambaan setiap insan di dunia ini. Bagi orang sufi, masuk surga bukan tujuan dan kebahagiaan dan utama yang dinantikan. Bagi orang sufi, masuk surga bukan tujuan dan kebahagiaan utama yang dinantikan, melainkan sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan sejati, yakni pertemuan dengan kekasih yang maha agung, zat yang senantiasa dimintai pertolongan, zat yang selalu menjaga dan memeliharanya agar tidak masuk dalam perangkat hawa nafsu yang selalu menggoda, zat yang selalu memberinya nikmat yang tidak terbatas. Keyakinan tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan pada Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi, "Wujuhu yawma izin nabirah ila rabbihi nazirah", yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Keyakinan tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan pada Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi, "Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbihi nazirah", artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Walaupun hal tersebut diperoleh di hari kiamat, akan tetapi di dunia mereka sudah merasakan secara batiniah
Untuk merasakan bertemu dengan Tuhan, seorang sufi harus sampai pada puncak perjalanan kerohanian yang ditempuhnya. Salah satu puncak perjalanan sufi adalah al-ittihad. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Salsabila. Al-ittihad dalam tasawuf yang dinamakan oleh Al-Buzami adalah satu makom yang tertinggi untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi sebelum sampai ke al-ittihad, seorang sufi harus terlebih dahulu mengalami fana dan baqo. Berbicara fana dan baqo sangat erat kaitannya dengan al-ittihad, yaitu menyatakan batin atau rohani dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan baqo itu sendiri adalah ittihad. Mustafa Zuhri menyebutkan bahwa fana dan baqo dapat dipisahkan dengan al-ittihad. Kata fana berarti hancur, sirna dan lenyap. Juga berarti keadaan dari sesuatu yang tidak berakhir. Menurut kaum mutakalim, para ahli teologi skolastik Islam mengartikan yaitu proses menghilangnya sifat sesuatu. Menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Dengan kata lain, tergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan. Dalam hal itu, Mustafa Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud fana adalah lenyapnya inderawi atau kebasyarian, yaitu sifat sebagai manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu, senantiasa diliputi sifat hakikat ketuhanan, sehingga tiada lagi melihat daripada alam baru, alam rupa atau dari alam wujud ini. Maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta atau dari alam makhluk. Sebagai akibat dari al-fana adalah al-baqo, yang berarti terus menerus. Sebagai lawan dari al-fana, ia berarti tetap dan merupakan sifat wajib Tuhan. Menurut teolog bahwa hanya Allah yang baqo dan tidak mengalami kehancuran atau al-fana, melainkan kekalnya selamanya, al-baqo. Didasarkan firman Allah Quran surah Al-Qasas ayat 28 sampai 88 bunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, janganlah kamu sembah di samping atau selain Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam hal itu, Mustafa Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud fana adalah lenyapnya inderawi atau kebasyarian, yakni sifat sebagai manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu, senantiasa diliputi sifat hakikat ketuhanan. Fana dan baqo merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, datang secara beriringan. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa al-fana dan al-baqo itu dua bentuk yang pada hakikatnya adalah satu. Mengenai usul-usul pemikiran al-fana, ini terdapat beberapa versi. Ada yang menyatakan berasal dari di luar agama Islam, yaitu India melalui Persia masuk dalam Islam. Ada pula yang menganggap sumbernya dari unsur-unsur, tapi yang jelas bahwa pemikiran tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Al-Jurjani memandang bahwa fana itu dari aspek akhlak adalah gugurnya sifat-sifat tercela sebagaimana baqo, menunjukkan adanya sifat terpuji. Fana itu terbagi kepada dua, yaitu pertama aspek akhlak yang diperoleh dengan
memperbanyak riado, dan kedua tidak merasakan lagi adanya alam beserta segenap isinya, yaitu dengan tenggelam dalam keagungan Tuhan dan menyaksikan Al-Haq. Abu Yazid Al-Bustami memandang bahwa fana dan bako itu adalah hancurnya perasaan kesadaran akan adanya tubuh kasar manusia. Kesadarannya bersatu dalam irada Tuhan, tidak menyata dengan Tuhan. Persoalannya, bagaimana Abu Yazid Al-Bustami sampai ke sana? Ia pernah bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dan aku bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana cara untuk sampai kepada Engkau?" Tuhan menjawab, "Tinggalkan dirimu dan datanglah." Sufi untuk masuk dalam fana, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan yang merupakan juziat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tiara, yaitu ada 4 hal yang harus diperhatikan yang merupakan juziat, bagian-bagian dari fana, yaitu 1. Al-syukru didahului oleh fas ghaibah, yaitu suatu keadaan pertengahan antara hub dan fana. Al-syuk tidak bisa dicapai kecuali orang yang dalam keadaan mencintai. Mawajib, ketika itu seorang hamba dibukakan sifat-sifat keindahan sehingga al-syuk itu tercapai, yang ditandai dengan hati berdebar, dari hati berdebar dan hati yang penuh rasa cinta terhadap Tuhan. Contoh ketika Al-Bustami dalam keadaan al-syuk, dia mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, subahami. Dua, al-syakhat. Dari segi bahasa adalah gerakan, yaitu gerakan rahasia dari orang yang cinta, selalu mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang aneh bagi pendengarnya, sehingga tidak ada yang dapat memahami ucapan itu kecuali orang yang diberikan kemuliaan dan kepahaman yang tulus. Contoh, Al-Bustami mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang aneh, manusia tobat dari dosa-dosanya. Tetapi aku tidak. Aku hanya mengucapkan tiada Tuhan selain Abu Yazid tobat dengan syahadat, karena lafaz itu menggambarkan Tuhan masih jauh. Yazid tobat dengan syahadat karena lafaz itu menggambarkan Tuhan masih jauh dari sufi dan berada belakang tabir. Abu Yazid ingin berada di hadikat ilahi, terhadapan langsung dengan Tuhan, dan mengatakan kepadanya tidak ada. 3. Zawal al-hijab adalah suatu keadaan seseorang sufi tidak ada yang diinginkan kecuali Allah, seperti halnya dengan al-hazad ketika sudah mencapai kenikmatan bertemu dengan Tuhannya. Dia berkata, "Aku ingin Engkau, aku tidak ingin dari Engkau sesuatu balasan. Akan tetapi aku inginkan dari Engkau adalah siksaan." Hal ini juga terjadi dari Rabi'ah al-Adawiyah dengan muhabbatnya dengan ungkapan, "Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut kepada neraka, bukan pula karena ingin masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadanya."
ia memunajat, Tuhanku, jika puja engkau karena takut kepada neraka, kabarlah mataku karena engkau. 4. Goblat al-syuhud, ini merupakan tempat di atas tempat dan waktu di atas waktu. Di sini tidak lagi menanyakan kepada dan bagaimana. Hal ini terjadi ketika perasaan kesadaran dan penyaksian seorang sufi sampai kepada puncak fana, lalu dia lupa dirinya dan tidak ada selain Allah. Ungkapan di atas menggambarkan bagaimana Tuhan hadir dalam diri Abu Yazub dengan wahiyat, zina, aniyat dan abadiyatnya, sehingga seorang ingin melihat Tuhan cukup hanya memandang Al-Bustami dengan meminatannya untuk demisi dan peminatan dikabulkan, maka terjadilah persatuan sebagai makhlukku. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Arki, yaitu tokoh-tokohnya. Al-Bustami nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taufur bin Isa bin Suryan. Al-Bustami ia dilahirkan di Bastam, salah satu kota di daerah Kumis, Persia tahun 188 Hijriah 804 Masehi. Ayahnya Isa adalah salah satu seorang tokoh di Bastam, sedangkan ibunya adalah seorang yang taat dan bersifat zuhud. Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Pada masa budayanya, ia mempelajari Al-Quran, bahkan mendalaminya dan belajar hadis Nabi serta ilmu fikih mazhab Hanafi. Jadi, di samping seorang sufi, ia tetap menjunjung tinggi hukum syariat serta sangat cinta terhadap ilmu kalam. Tidak didapat informasi bahwa ia menulis buku sebagaimana dengan tokoh-tokoh lainnya. Ajaran-ajaran beliau dari pandangannya hanya bisa ditemukan melalui catatan-catatan dari muridnya atau tokoh-tokoh yang pernah bertemu dengannya. Jadi, Al-Bustami dikenal sebagai salah seorang imam terkenal dalam ilmu tasawuf, sehingga ia dikagumi oleh tokoh-tokoh lainnya. Dikatakan oleh Al-Junaid, Syekh paling tinggi maqamnya dan kemuliaannya serta kedudukannya di antara sufi yang lainnya, seperti kedudukan Jibril di antara para malaikat yang lainnya. Pengalaman Al-Bustami dalam bidang kesufian dan ucapan-ucapannya terkadang sulit dipahami oleh orang awam, sehingga sebagian ulama ada yang menentangnya dan membenci beliau, bahkan menganggap menyimpang dan dari ajaran agama Islam yang sebenarnya, seperti ungkapan beliau, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, menyebabkan beliau sering mengasingkan diri dalam pengasingan diri. Itulah beliau wafat pada tahun 261 Hijriah 875 Masehi di Bastam. Harun Nasution menyebutkan dalam bukunya Mistisme dengan penyebutan Al-Bustami. Lihat Abuddin Nata Akhlak Tasawuf 80. Sementara kalangan Oriental menyebutkan dengan nama Bait. Itulah melanjutkan presentasi video filsafat tentang penjelasan ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang materi maqam ijtihad, yaitu
Al-Ittihad yang diamalkan oleh Al-Bustami adalah suatu maqam yang tertinggi untuk lebih dekat kepada Allah. Tetapi sebelum ke Al-Ittihad, seseorang sufi harus terlebih dahulu mengalami fana dan baqa. Nah, bicara fana dan baqa dierat kaitannya dengan Al-Ittihad, yakni penyatuan batin atau rohani dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan baqa itu sendiri adalah ittihad itu. Mustafa Zuhri menyebutkan bahwa fana dan baqa tidak dapat dipisahkan dengan al-ittihad. Kata fana berarti ialah hancur, sirna dan lenyap. Juga berarti keadaan dari sesuatu yang tidak berakhir. Nah, di sini ada menurut para ahli teologi kasih Islam mengartikan yaitu fana tadi ialah proses menghilangnya sifat sesuatu. Menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Dengan kata lain, tergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan. Nah, di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan yang merupakan jaziat atau bagian-bagian dari fana, yaitu al-syukar, didahului oleh fase ghaibah, yaitu suatu keadaan pertengahan antara hub dan fana. Al-syukar tidak bisa dicapai kecuali orang yang dalam keadaan mencintai. Mencintai dalam yaitu marwajib. Ketika itu seorang hamba dibukakan sifat-sifat keindahan sehingga asyakur tercapai, yang ditandai dengan hati berdebar, dari hati berdebar dan hati yang penuh rasa cinta terhadap Tuhan. Nah, contohnya ketika Al-Bustami dalam keadaan asyuk, dia mengeluarkan kata-kata mulutnya subhani. Yang kedua hal yang harus diperhatikan untuk yang merupakan juziah atau bagian-bagian dari fana ialah al-syadhahad. Dari segi bahasa adalah gerakan, yaitu gerakan rahasia dari orang yang sangat cinta lalu mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang aneh bagi pendengarnya. Yang ketiga ialah zawal al-hujjah. Zawal al-hujjah adalah suatu keadaan seorang sufi tidak ada lagi yang diinginkan kecuali Allah. Yang keempat ialah ghalbat asyuhud. Ini merupakan tempat di atas tempat dan waktu di atas waktu. Di sini tidak lagi menanyakan kenapa dan bagaimana. Hal ini terjadi ketika perasaan, kesadaran dan penyiksaan seorang sufi sampai kepada puncak fana. Lalu dia lupa dirinya dan tidak ada selain Allah. Dengan demikian, pada tingkat terakhir ini sudah sampai kepada tingkat terakhir dari proses fana. Nah, jadi ghaibat asyuhud ini adalah tingkat terakhir dari proses fana. Lanjut ke tokohnya. Tokohnya ialah Al-Bustami. Nama lengkapnya ialah Abu Yazid Taufir bin Isa bin Syursyan Al-Bustami. Ia dilahirkan di Bustam, salah satu kota di daerah Kumis, Persia tahun 1888 Hijriah atau 804 Masehi. Nah, ayahnya adalah Isa, adalah salah satu tokoh di Bustam, sedangkan ibunya adalah orang yang taat dan bersifat zuhud.
Dia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama pada masa mudanya. Ia mempelajari Al-Quran bahkan mendalaminya dan belajar hadis Nabi serta ilmu fikih mazhab Hanafi. Nah, di sini Al-Bustami ini mempelajari Al-Quran serta ilmu fikih mazhab Hanafi. Jadi di sini Al-Bustami dikenal sebagai seseorang imam terkenal dalam ilmu tasawuf sehingga ia dikagumi oleh tokoh-tokoh lainnya. Dikatakan oleh Al-Junaid, Syekh paling tinggi makamnya dan kemuliaannya serta kedudukannya di antara sufi yang lainnya seperti kedudukan Jibril di antara para malaikat yang lainnya. Kesimpulan, jadi Al-Ittihad itu ialah merupakan satu ajaran tasawuf yang dibawa oleh Abu Yazid Tawsir bin Suryan Al-Bustami, yang ialah seorang sufi yang berada pada tingkat Al-Ittihad, merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkat. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari kami tentang kesimpulan Al-Ittihad. Saya akhiri, terima kasih.